Assalamualaikum, balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Kali ini gue di konten berkat namanya. Berkat itu adalah berita singkat. Ya salah. Pakai ada singkatan-singkatan, kayak YouTuber-YouTuber yang beneran begitu. Ada episode-episodenya. Tapi nggak apa-apa, biarin gue girang. Lo support aja gue, apapun konsep konten gue. Tapi sebelumnya gue minta kalian untuk like video gue supaya ratingnya bagus. Dan jangan lupa, gue insya Allah nggak pernah lupa mengingatkan kalian untuk sholat dulu baru nonton gue. Jadi kalaupun lo lagi nonton gue terus lo keinget gue ngomong, lo pause, sholat, selesai sholat lo baru balik lagi nonton gue, supaya lo nonton dengan hati yang tenang dan lo nggak berprasangka negatif dengan apa yang akan gue sampaikan. Selain itu, gue minta buat kalian, gue lagi membesarkan Instagram gue yang satu lagi. Jadi gue akan taruh link Instagram gue di deskripsi. Gue mohon sama kalian, ke deskripsi, lo pencet linknya, lo follow Instagram gue. Gue mohon sekali kepada kalian untuk melakukan itu. Jadi follow Instagram gue. Oke, gue karena ini berkat, berita singkat, jadi gue akan langsung kepada beritanya. Yang pertama, ini seru ini. Gue jadi di sini gue membawakan berita-berita yang lagi viral, yang lagi hot, yang lagi harus dibahas, dan gue ingin memberikan asumsi gue, opini gue maksudnya tentang kasus-kasus terkait ini. Yang pertama, Justin Hubner batal dinaturalisasi oleh PSSI. Banyak gosip yang bilang kalau Justin Hubner ini meminta uang atau sejumlah uang, mungkin nilainya terlalu besar yang PSSI nggak bisa menyanggupi itu. Dan Erick Thohir di konferensi persnya tadi hari ini, dia bilang harusnya pemain itu nasionalisnya dulu, bermain dulu, baru memikirkan ini, dia bilang. Oke, gua nggak sependapat di sini. Kalau lo mau pemain bagus, ya lo harus mengeluarkan duit yang lebih. Lo mau Ronaldo, mau Messi, lo mau dapat dia, lo harus mengeluarkan duit yang lebih. Oke? Jadi bagi gue, kalau mau Justin Hubner nilainya tinggi, cuman yang masuk akal ya. Kalau nilainya tinggi sah-sah aja, karena dia pemain bagus, dia pemain potensi banget, dan dia main di Eropa. Jadi bagi gue hal yang wajar ketika dia meminta sesuatu, karena dia akan memberikan dampak yang sangat bagus untuk timnas Indonesia. Nggak cuman dia, semua pemain timnas Indonesia pun yang gue tahu dapat bonus, dapat bayaran, dapat hadiah duit. Oke? Nggak mungkin. Gue nggak bilang nggak mungkin ya. Bisa jadi pemain itu akan males main di timnas kalau nggak ada duitnya. Karena apa? Karena beberapa kali gue ngeliat di postingan-postingan PSSI, banyak pemain timnas yang dikit-dikit, woi bonus, begitu-begituan. Sadil Ramdhani pernah ngomong gitu waktu zamannya Iwan Bule. Bonus nih, mungkin bercanda, tapi ya tetap aja pasti di kepalanya harapannya dapat bonus, dapat uang. Jadi kalau misalkan lu ngeluarin duit lebih untuk pemain yang lebih bagus, bagi gue sah-sah aja. Kalau lo nggak mau ngeluarin duit, ya lo ambil pemain yang ada di Indonesia yang dia rela main di timnas tanpa dibayar. Ya pasti kualitasnya nggak akan bagus. Gue berani memastikan itu. Kualitasnya nggak akan sebagus pemain yang mahal. Itu udah kodratnya seperti itu di dunia sepak bola. Oke. Yang berikutnya PSM Makassar yang gue singgung lagi, nggak dapat hadiah uang ketika dia juara di Liga Indonesia. Gue pikir cuma netizen doang yang ramai, ternyata para pemainnya pun ada yang curhat di medsos. Dia bilang kalau kita udah berjuang, kita udah kerja keras, tapi kita hanya dihargai dengan trofi. Mana itu trofi mencong-mencong? Mana trofinya jelek lagi kayak kaleng kerupuk begitu? Ya salam. Tapi gak apa-apa, itu bagi dia mungkin keren karena pengumumannya keren. Nanti akan launching trofi trofi yang baru, temanya seperti Piala Dunia. Ya salam, gue bilang, wah ini bakal keren nih. Nggak tahu muncul begitu. Lagian tiap musim trofi berubah, tiap ganti ketua umum trofi berubah. Gue nggak ngerti di dunia manapun trofi nggak berubah-berubah. Itu aja terus. Nama liga nggak berubah-berubah. Di kita, ntar dia BRI, ntar dia Gojek, ntar dia Shopee. Ya salam. Harusnya satu nama liga, Liga Indonesia atau Liga Super Indonesia. Ya kalau mau ada sponsornya di belakang, jangan si sponsor jadi nama liga, malu-maluin aja. Gue nggak tahu di negeri lain, katanya di Thailand juga kayak gitu. Tapi masa kita mau contoh tim yang seperti itu, kita contoh negara yang sukses di Jerman atau di Italia atau di Inggris kayak gitu ya. Barclays waktu itu pernah waktu itu, tapi keumuman nggak begitu, nggak kayak kita Indonesia. Oke. Terus akhirnya Erick Thohir mendengar cuitan-cuitan itu dan dia bilang, ya udah saya ngambil sikap dan saya akan memberikan 2 miliar. Gila. Jadi gue nggak tahu duitnya dari mana, mungkin duit pribadi Erick Thohir atau mungkin duit dari mana. Tapi dia
bilang kalau musim depan nggak boleh seperti ini. Jadi duit harus dipisahkan dari AFC, dari bantuan dari FIFA, duit bantuan liga, duit apa segala macam harus dipisah. Yang sekarang duitnya campur, semuanya ada di satu rekening. Gua nggak tahu tujuannya apa. Mungkin supaya yang ngitungnya pusing duitnya dikemanain. Karena apa? Karena pihak liga udah bilang kalau duitnya sudah ditransfer ke PSSI. Tapi duitnya nggak tahu kemana. Gila, itu duit hilang begitu aja. Nggak apa-apa ya. Kata Erick Thohir, kita nggak boleh nyalahkan, saya nggak mau menyalahkan pengurus yang lama, tapi pasti saya akan audit. Mudah-mudahan aja kita dengerin pendapat Erick Thohir, kita dengerin kemauan dia, dan mudah-mudahan dilakukan. Kalau dia ngomong audit, audit sekalian. Jangan cuman ngomong doang. Atau ya kita harus support sih. Kalau misalkan dia mau bertindak profesional, dia mau transparan, harus kita support habis-habisan. Oke. Yang berikutnya, ini yang terakhir, ada pengurangan poin untuk tim yang rusuh, atau penonton yang bikin onar di stadion, kayak misalkan saling lempar bangku, ada keributan, perang supporter, terus pemain misalkan bikin rusuh di lapangan. Kadang kalau supporter udah baik, pemain yang bikin emosi. Kadang kita kan sebagai supporter suka terpancing emosi ketika pemain kita berantem di lapangan. Jadi ini akan ada pengurangan poin. Erick Thohir ngambil contoh di Liga Italia. Dia bilang di Liga Italia ada pengurangan poin 15 poin. Juventus dapat pengurangan 15 poin. Itu akan jadi efek jerak yang sangat jerak untuk klub maupun untuk supporternya. Contoh, misalkan kita punya tim kesayangan di Liga Indonesia. Kalau kita bikin rusuh, kita dikurangin poin tim kita. Kita lebih kecewa lagi tuh. Nah, dari situ pasti supporter menjaga timnya supaya nggak dikurangin poinnya. Ini adalah keputusan yang sangat bijak, yang sangat bagus. Gue nggak tahu nantinya pengurangan poinnya seperti apa, tapi ini bagus banget. Gue support banget keputusan ini. Terus selain itu, kalau misalkan match fixing atau pengaturan skor atau main mata dengan wasit, main mata dengan tim lain, itu akan didegradasikan secara langsung menurut Erick Thohir. Mudah-mudahan ketegasan dia benar-benar dibuktikan. Jadi akan didegradasikan langsung, pasti itu sangat merugikan tim maupun merugikan supporternya. Gue pun itu sangat setuju. Karena apa? Karena lu di luar negeri ya, gue nggak ngomong di negeri kita. Di luar negeri itu ada pemain bola yang dia jago banget. Tiba-tiba besoknya mainnya nggak bisa main sama sekali, kayak pemain-pemain yang ada di akademi. Tiba-tiba nggak bisa main bola. Nah itu pernah ada ketangkep. Pemain di Serie A waktu itu, ternyata dia dibayar untuk tidak bagus bermainnya, supaya timnya kalah dan dia mendapat bagian dari hasil perjudian. Itu terjadi di luar negeri, di Eropa itu terjadi. Gue mengkhawatirkan kalau dibiarkan, di Liga Indonesia pun itu bisa jadi terjadi. Jadi lu jangan heran ketika ngeliat pemain yang jago, tiba-tiba nggak bisa main bola. Nah itu kita patut curigai. Gue nggak bilang di Liga Indonesia, tapi itu ada kemungkinan terjadi kalau nggak ada sanksi yang cukup berat. Oke. Karena berkat berita singkat, jadi gue harus menyukupkan konten gue kali ini. Nggak bisa lebih dari 10 menit. Harus singkat. Padahal gue targetnya 45 menit, tapi nggak apa-apa. Bagi gue ini waktu yang ideal. Sekitar 8-9 menit. Oke. Sampai ketemu di berkat-berkat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.